United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Pesan Donny van de Beek untuk Manchester United. Donny van de Beek bisa bernapas lega. Di paruh kedua musim ini, dia akhirnya bisa meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Sejak tahun 2019 lalu, Van de Beek kesulitan untuk menembus skuad utama Manchester United. Selain karena performa, cedera yang terkadang datang menghambat perkembangannya. Termasuk di musim ini, pemain 26 tahun itu hanya diberi bermain 2 kali di seluruh kompetisi dengan durasi bermain di lapangan selama 21 menit. Donny van de Beek akhirnya mencari keuntungan di klub barunya di bursa transfer musim dingin kali ini. Dia pindah ke Liga Jerman sementara untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak. Pindah ke Eintracht Frankfurt sebagai pemain pinjaman merupakan kali kedua bagi Donny van de Beek menjalani hal semacam itu selama berada di Manchester United. Dia juga sebelumnya pernah dipinjamkan selama setengah musim ke Everton. Khusus ke Eintracht Frankfurt, ini adalah peminjaman pertamanya di Liga Jerman. Meski begitu, pemain asal Belanda itu merasa Frankfurt akan menjadi klub yang cocok untuk dirinya. Saya datang untuk membantu tim ini dan bermain di level tertinggi. Saya yakin Frankfurt adalah tempat yang cocok dan bagus untuk saya, ungkap Donny van de Beek. Presiden Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, mengungkapkan bahwa Van de Beek merupakan pemain yang dibutuhkan oleh tim di paruh kedua musim ini. Dia cocok dengan gaya bermain kami. Dia akan menjadi kepingan puzzle yang sempurna untuk melengkapinya. Kemampuannya untuk mencetak gol juga sebuah senjata, terutama cara pemosisiannya. Pengalamannya bermain di level timnas juga akan sangat berguna untuk para pemain muda kami, ungkap Krösche. Ketika Van de Beek tampil memukau, bukan tidak mungkin Frankfurt menjadi klub yang akan jadi destinasi dirinya selanjutnya, sebab Frankfurt punya opsi mempermanenkannya di akhir masa peminjaman. Sementara kontraknya di Manchester United hanya akan berlaku hingga tahun 2025 mendatang. Sir Jim Ratcliffe disebut menghadirkan gairah baru di Manchester United. Bek Manchester United Diego Dalot buka suara terkait kehadiran Sir Jim Ratcliffe di Manchester United saat ini. Dia menyebut sang pengusaha memberikan gairah baru di skuad Setan Merah. Di malam Natal kemarin, Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka mengkonfirmasi bahwa Sir Jim Ratcliffe kini telah menjadi investor baru Setan Merah. Dengan modal 25% kepemilikan saham Setan Merah, pemilik Ineos itu dilaporkan sudah mendapatkan restu dari keluarga Glazer untuk mengurus aspek-aspek bola bagi Manchester United. Sir Jim Ratcliffe diketahui baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan para pemain dan juga staf Manchester United. Kepada ITV Sport, Diego Dalot berkenan membagi kesannya saat bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe. Dia menyebut bahwa sang investor memberikan angin segar dan juga energi baru bagi Manchester United. Dia membawa energi yang bagus ke dalam tim ini. Dia membawa energi baru yang positif dan juga hal baru untuk kami taklukkan, ungkap Diego Dalot. Dalot juga menyebutkan bahwa dia bukan satu-satunya yang merasa Sir Jim Ratcliffe membawa aura positif bagi Manchester United. Dia menyebut seluruh elemen skuad Setan Merah merasa terbuka dan senang dengan kehadiran sang investor. Saya rasa ada suasana yang bagus di Carrington setelah kedatangannya. Dia memberikan inovasi yang bagus bagi kami semua, tambah dari Diego Dalot. Menurut laporan yang beredar, Sir Jim Ratcliffe siap berinvestasi besar di Manchester United. Sebagai permulaan, dia menyiapkan dana sekitar 300 juta pounds untuk digunakan membenahi Old Trafford dan juga untuk belanja tim. Apakah Manchester United akan belanja di bursa transfer musim dingin? Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan rencana transfer timnya di musim dingin ini. Dia menyebut bahwa timnya sedang menyiapkan beberapa skenario transfer. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, Manchester United dikabarkan akan belanja beberapa pemain baru. Erik ten Hag disebut kurang puas dengan performa timnya sehingga dia berencana merekrut beberapa pemain ke Old Trafford. Namun belakangan beredar rumor bahwa United bakal sulit untuk belanja. Keuangan mereka lagi tidak memungkinkan karena mereka sedang rawan terkena sanksi FFP. Baru-baru ini Erik ten Hag dikonfirmasi mengenai rencana belanja panik di musim dingin kali ini. Ketika ditanya mengenai aktivitas transfer klub, Erik ten Hag tidak memberikan jawaban gantung. Dia menyebut bahwa tim sedang menyiapkan diri untuk sejumlah kemungkinan yang akan terjadi di bursa transfer kali ini. Kami mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada demi kepentingan tim dan juga para pemain kami, ungkap Erik ten Hag. Lebih lanjut, ten Hag menyebutkan bahwa untuk saat ini United akan pasif terlebih dahulu di bursa transfer. Jadi dia menyebut bahwa timnya akan bergerak jika ada kesempatan yang terbuka. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti di sepanjang bursa transfer kali ini, tambah dari ten Hag. Menurut laporan yang beredar, ten Hag mencoba mendatangkan 2 pemain di musim dingin kali ini.
Dia membutuhkan tambahan tenaga di sektor striker dan juga bek tengah di bursa transfer kali ini. Kemungkinan besar jika ada pemain yang datang pun, Manchester United akan mendatangkan secara peminjaman. Manchester United segera mendatangkan kiper dari Skotlandia. Manchester United dilaporkan akan segera merekrut kiper baru dari klub Liga Skotlandia Queen's Park. The Red Devils tengah melakukan negosiasi intens untuk mendaratkan Callum McKenna yang baru berusia 17 tahun. Pemuda asal Skotlandia itu menarik perhatian pencari bakat United karena sudah mampu menembus tim utama KPR di usia 17 tahun. Dia sudah tampil 9 kali di tim utama dengan 7 diantaranya di Liga Skotlandia sebelum terkena cedera. Menurut laporan dari Daily Record, pada awal pekan ini, Manchester United sudah melakukan negosiasi dengan Queen's Park. Prosesnya sudah ke tahap lebih lanjut untuk bisa mendatangkan McKenna. Setan Merah siap mengeluarkan uang cukup besar untuk nominalnya mencapai 6 digit untuk memiliki McKenna. Bahkan Manchester United mengiming-imingi Queen's Park bonus yang bisa menembus 7 digit pound sterling bila McKenna mencapai target di masa mendatang. Kepindahan McKenna ke Old Trafford diperkirakan akan terjadi di Januari 2024 ini atau musim panas nanti. United ingin mengamankan McKenna secepatnya agar tidak diambil oleh klub Premier League lainnya. Bakat besar McKenna membuatnya diincar banyak klub besar. Sebelumnya Arsenal dan Chelsea juga dilaporkan meminati McKenna. Namun kini Manchester United sudah berada di baris terdepan untuk memiliki jasanya. Jika bergabung dengan United pada Januari ini atau musim panas, McKenna kemungkinan besar akan ditempatkan di tim junior terlebih dahulu. Masih sulit bagi McKenna untuk mentas di tim senior. Saat ini manajer United Erik ten Hag begitu mempercayai Andre Onana sebagai kiper utama. Pelapisnya Altay Bayindir dan juga Tom Heaton keduanya bahkan belum pernah diturunkan karena Onana selalu jadi pilihan utama ten Hag. Manchester United bersedia investasi besar pada McKenna karena mereka merencanakan sang pemain menjadi penerus Andre Onana di suatu saat nanti. Sancho diharapkan segera tiba di Dortmund. Sancho diboyong ke Old Trafford dengan nominal jumbo 75 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah pada 2021. Pemain 23 tahun itu awalnya digadang-gadang akan menjadi bintang yang bersinar di United. Namun demikian segalanya tidak berjalan sesuai dengan prediksi. Sancho justru melempem dan harus menepi karena cedera. Sekembalinya dari cedera, dia dikucilkan karena bermasalah dengan Erik ten Hag. Kini demi mengembalikan performa dan nilai jual sang pemain, kesepakatan peminjaman Jadon Sancho antara Manchester United dan Dortmund sudah sangat dekat untuk dirampungkan secara penuh. Hans-Joachim Watzke, CEO Dortmund, terang-terangan menegaskan bahwa mereka akan segera mendatangkan pemain Manchester United itu secara peminjaman. Kami sedang negosiasi untuk merekrut Jadon Sancho. Kami ingin mengontraknya dengan status pinjaman, itu bukan rahasia lagi. Namun kami belum di titik di mana kami dapat mengumumkan jika kesepakatan telah selesai. Kami tidak membuat pengumuman terhadap laporan antah berantah. Komunikasi kami baik dengan Manchester United. Saya optimis tetapi juga hati-hati. Kami ingin membawa Jadon Sancho ke sini, ungkap Watzke. Namun kabar terbaru yang dilansir dari media Inggris Manchester Evening News, sumber klub telah menegaskan bahwa sebagian besar gaji Jadon Sancho akan ditanggung Dortmund selama masa peminjamannya. Pembayaran tambahan direncanakan untuk diikutkan dalam kesepakatan, bergantung pada performa sang pemain dan kelolosan Dortmund ke UEFA Champions League. Selain itu, Dortmund juga berharap Jadon Sancho akan tiba di Jerman pada hari ini. Kesepakatan peminjaman bernilai minimal 3,5 juta pounds dan Dortmund akan menanggung sebagian gaji sang pemain. Variabel bonus diikutkan dan akan aktif berdasarkan performa.